حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai hari ini, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2019, kita masih diberikan limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat hadir menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Taqwa kampus Universitas Medan Area yang berbahagia ini. Mungkin khotib-khotib terdahulu senantiasa mengingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita jadikan sholat ini sebagai bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi dia menjadi kebutuhan bagi kita. Tidak bermaksud untuk menyamakan sholat dengan makan dan minum, tetapi begitu pentingnya makna makan dan minum dalam kehidupan kita, maka sudah seyogyanya lah begitu pentingnya juga makna sholat dalam kehidupan kita. Artinya dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada, ketika mendengar panggilan azan maka kita berusaha segera mungkin gitu untuk menunaikan sholat itu tepat waktu. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang ditinggalkan ini mudah-mudahan tetap komitmen dan ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sekitar tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengungkapkan bahwa Sumatera Utara ini dinobatkan sebagai model kerukunan umat beragama terbaik dalam tingkat nasional. Kalau tidak salah itu periode keduanya Pak SBY. Apa alasan Presiden Republik Indonesia pada waktu itu menobatkan Sumatera Utara sebagai miniatur percontohan model kerukunan umat beragama nasional itu? Antara lain adalah karena Sumatera Utara ini terdiri dari masyarakat yang plural, majemuk, atau mungkin kalau kita mengenal istilahnya negeri berbilang kaum. Kita bisa hidup berdampingan di sini antara agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi alasan Presiden pada waktu itu menobatkan Sumatera Utara sebagai model kerukunan umat beragama dalam tingkat nasional. Dan oleh beliau jugalah pada akhirnya forum kerukunan umat beragama itu dibentuk. Antara lain adalah untuk bagaimana mempersatukan persepsi antara yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, agar kesemuanya ini tidak ada hal-hal yang dipendam sehingga pada akhirnya nanti bisa memicu kerusuhan. Nah, tetapi selang beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar tanggal 29 Juli 2016, Sumatera Utara dilanda sebuah konflik, tepatnya berada di wilayah Tanjung Balai, yang sempat pada waktu itu terjadi pembakaran vihara, dan tentu ada penyebabnya. Penyebabnya antara lain adalah karena ada ulah oknum seseorang dari saudari kita yang non muslim, yang kalau kita dengarkan ceritanya itu adalah tidak berterima dia ketika mendengar suara azan. Inilah awal mula konfliknya gitu. Semua tokoh nasional pada waktu itu turun ke Sumatera Utara, termasuk juga Panglima TNI, termasuk juga Kapolri, termasuk juga Wakil Presiden Yusuf Kala, turun ke Sumatera Utara gitu. Kenapa? Karena dia khawatirkan nanti kerusuhan ini bisa menyebar atau meluas gitu, sehingga pada akhirnya nanti Sumatera Utara ini bisa konflik. Karena memang Sumatera Utara sangat rentan dengan kondisi-kondisi yang demikian. Nah, maka syukur alhamdulillah gitu, ketika tokoh-tokoh nasional ini turun untuk mendamaikan tadi, maka gejolak-gejolak yang dikhawatirkan terjadi di Tanjung Balai itu tidak sampai meluas. Apakah itu sampai ke Medan dan lain sebagainya? Tidak sampai gitu. Dia hanya lingkupnya saja hanya berlangsung di Tanjung Balai. Dan itu juga hanya berlangsung sekitar seminggu sampai dengan 2 minggu. Hingga pada akhirnya ketika pihak oknum tadi diproses oleh pihak yang berwajib, dan pada akhirnya semua masyarakat muslim pada waktu itu, khususnya mereka yang berada di Tanjung Balai, merasa puas dengan pihak berwajib. Kemudian pada akhirnya diberikan hukuman yang setimpal gitu.
Ada penelitian yang menarik tentang fenomena ini yang dituliskan oleh Agus Susanto, bahwa dia katakan bahwa ada beberapa penyebab kenapa konflik di Tanjung Balai itu bisa terjadi. Yang pertama ialah bahwa penyebab dari konflik Tanjung Balai itu antara lain adalah kesenjangan sosial antara warga pribumi maupun non pribumi. Akumulasi dari kesenjangan sosial ini itulah pada akhirnya mendapat ruang gitu untuk disampaikan gitu ke permukaan melalui konflik tadi. Ini yang pertama dalam penelitian tersebut. Yang kedua ialah kenapa konflik Tanjung Balai itu bisa terjadi. Biasanya gitu, ketika orang-orang itu hidup dalam keadaan berkecukupan, maka timbul arogansi dalam dirinya untuk mengatur orang lain. Nah ini pada umumnya terjadi kepada setiap manusia gitu. Ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya kekayaan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur semua gitu, termasuk juga mengatur perangkat hukum tadi gitu, agar bisa mengatur orang-orang yang ingin kita atur. Nah ini penyebab yang kedua gitu. Nah yang ketiga ialah dalam penelitian itu bahwa karena adanya poin kedua tadi, maka timbullah persepsi negatif masyarakat terhadap pihak-pihak aparat hukum terutama gitu. Karena mereka yakin bahwa ketika nanti mereka mengadukan permasalahannya tidak mungkin akan ditanggapi gitu. Karena mereka memang tidak punya harta untuk itu gitu. Nah, yang keempat ialah bahwa ada juga dikarenakan faktor global tadi yang memang pada akhirnya membuat kita sesama masyarakat tadi jarang bersilaturahim gitu, atau jarang bertegur sapa. Nah, inilah yang pada akhirnya tema kita pada hari ini, kenapa paguyuban masyarakat itu menjadi penting, agar sampai nanti pada akhirnya bisa merekatkan kita gitu, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya gitu. Nah ini dia gitu. Persoalan-persoalan inilah yang pada akhirnya menjadi kebutuhan kita. Kenapa memang peran paguyuban masyarakat itu sangat dipentingkan, apalagi memang dalam era revolusi industri ini 4.0 ini, atau nanti kita juga akan menghadapi era society gitu 5.0 gitu. Ini juga akan menghasilkan masyarakat-masyarakat yang nantinya juga dikhawatirkan gitu akan tercerabut gitu dari nilai-nilai akar budayanya tadi gitu. Dulu kita yang disilakan dengan bangsa timur, bangsa yang Roma, bangsa yang santun, beretika dan lain sebagainya, dikarenakan dampak teknologi tadi hingga pada akhirnya nanti kita nafsi-nafsi gitu, atau timbul rasa individualis dalam diri masing-masing kita. Nah, maka peran paguyuban masyarakat ini menjadi penting. Supaya apa gitu? Supaya potensi-potensi dari konflik yang akan ditimbulkan di masyarakat itu hendaknya bisa diselesaikan melalui paguyuban-paguyuban tadi. Nah, inilah makanya dalam istilah masyarakat Padang itu ada ninik mama. Kalau dalam adat masyarakat Batak itu ada istilahnya itu dalihan natolu. 3 tungku yang saling berkaitan gitu. Kalau salah satu dari 3 tungku ini hilang, maka tidak mungkin bisa didirikan perdamaian tadi. Nah ini penting itu. Nah ini juga makanya kenapa di Tanjung Balai tadi konflik itu pada akhirnya bisa direda, karena memang ada peran paguyuban di sana. Antara lain ialah gerakan Melayu Bersatu. Karena di Tanjung Balai itu banyak masyarakat Melayu di sana. Nah mereka berinisiatif gitu bahwa konflik ini tidak boleh terjadi terus-menerus, hingga pada akhirnya GMB ini, Gerakan Melayu Bersatu, merasa bahwa daerah mereka mulai terancam dengan konflik ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk berdamai agar masyarakat ini bisa kembali stabil gitu, menjalankan kehidupannya masing-masing. Selain memang yang saya sebutkan tadi gitu, ada juga peran dari Panglima TNI ke sana, Kapolri kita yang juga sudah datang, kemudian juga Pak Yusuf Kalla gitu, maupun juga FKUB, MUI dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada hal-hal tertentu dalam masyarakat kita ini yang tidak bisa diselesaikan terkadang dengan persoalan hukum, dan itu dia harus diselesaikan melalui paguyuban-paguyuban masyarakat tadi. Dan biasanya orang-orang yang menempati posisi ini adalah mereka-mereka yang kita anggap sudah tua, berpengalaman, kemudian memiliki kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat tadi. Nah ini dia gitu, bahwa kita memang di Sumatera Utara ini sangat majemuk masyarakatnya, begitu juga dengan agamanya yang sangat majemuk. Maka memang mau tidak mau gitu, kita harus senantiasa menjaga etika perdamaian tadi. Karena bukan tidak mungkin akumulasi dari dendam selama ini, ketika ada pemicunya tadi atau ada pemantiknya tadi,
maka akumulasi dendam itu bisa tersalurkan hanya dari persoalan-persoalan yang kecil-kecil tadi itu. Nah, maka kita bersyukur adanya FKUB tadi, dan tentu kita berharap peran FKUB ini bukan seperti pemadam kebakaran. Ketika ada konflik baru turun tangan gitu. Seharusnya tidak begitu. Setiap bulan harusnya ada dialog lintas agama gitu. Supaya apa? Supaya kecurigaan antara agama itu bisa dimelisir dengan baik gitu. Banyak memang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara ini yang pesta-pesta mungkin atau perayaan hari keagamaan yang memang di luar dari agama Islam itu beberapa kali memang dibatalkan karena memang memiliki dampak yang kurang baik gitu dalam kehidupan bermasyarakat atau beragama di Sumatera Utara. Alhamdulillah gitu. Syukurnya dibatalkan tadi tidak menimbulkan perlawanan karena memang dijelaskan dengan cara yang baik-baik. Dan biasanya orang-orang ini, kelompok-kelompok agama ini juga meminta pendapat. Apakah itu ke Al-Wasliyah, ke NU maupun ke Muhammadiyah gitu. Bagaimana kalau sekiranya kami melaksanakan perayaan hari agama ini dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika dikatakan oh jangan dulu sekarang, maka syukurnya mereka bisa menerima dengan baik ya, gitu. Nah, bayangkan kalau mereka tidak menerima dan dianggap ini adalah sebuah intimidasi, maka boleh jadi tadi Sumatera Utara ini memang sangat rawan sekali untuk pemicu konflik tadi gitu. Apalagi dia konflik beragama tadi. Nah, ini yang kita harapkan dalam peran paguyuban ini, maka hendaknya kita bersinergi dengan masyarakat tadi, tidak memandang mereka dari agama manapun, dari suku manapun, karena memang dalam ajaran Islam gitu, kita diperkenalkan oleh Allah itu untuk bermuamalah dalam hal duniawiyah tadi gitu. Maka menjadi relevan kiranya ketika kita mengutip Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu itu sekelompok orang yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada yang munkar. Nah, paguyuban ini menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah ini paguyuban yang didasarkan pada profesi pekerjaan, apakah paguyuban yang didasarkan pada suku, atau mungkin kesamaan visi dan sebagainya. Ini menjadi penting agar semua persoalan-persoalan kehidupan masyarakat kita itu sebelum sampai ke jalur hukum bisa kita selesaikan dulu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan inilah peran penting dalam paguyuban masyarakat tadi. Nah, kalau tidak ada ini, maka bisa dipastikan masyarakat kita nanti bisa hidup sesuka hati saja, kemudian tidak ada lagi yang mengontrol, hingga pada akhirnya tadi ya, terjadilah saling kecurigaan tadi. Nah, kita juga cukup prihatin misalnya adalah di komplek-komplek itu nyaris tidak ada lagi paguyuban di masyarakat gitu. Masjid-masjid komplek juga terkadang sepi. Padahal seharusnya disitulah wahana untuk para penghuni komplek berkumpul, menyampaikan pendapat, menyampaikan visi bagaimana supaya kehidupan di masyarakat komplek itu bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ikut aktif dalam paguyuban masyarakat, apakah itu paguyuban yang sesuai dengan profesi kita dan lain sebagainya. Supaya apa gitu? Supaya masing-masing di antara kita tadi, apakah itu yang seagama dengan kita maupun yang tidak seagama dengan kita, bisa menghilangkan rasa curiga. Ketika rasa curiga ini bisa kita hilangkan dalam diri kita masing-masing, maka insya Allah konflik-konflik yang tadinya dapat dikhawatirkan muncul bisa tereliminasi gitu, atau paling tidak dia bisa terminimalisir dengan baik gitu. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.